Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 28 Juni 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan bahas IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar di video F-Talk edisi terakhir 27 Juni 2022. Tidak terlalu banyak karena yang berkomentar juga tidak banyak. Jadi, apabila Anda ingin banyak saham yang dibahas di F-Talk edisi berikutnya, silahkan ajukan saham apa yang layak dibahas di F-Talk selanjutnya dan kenapa Anda memilih saham tersebut ya. Silahkan isi di kolom komentar video F-Talk yang ini, yang edisi 28 Juni ini ya. Silahkan apa saja saham atau apa pembahasan topik apa yang Anda inginkan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di F-Talk selanjutnya. Topik malam ini kemarin kita sedikit membahas terkait kebijakan bursa efek menutup kode domisili investor asing dan domestik. Malam ini karena tidak banyak ide saham, kita akan mencoba untuk membahas saham-saham yang paling banyak dikonsultasikan akhir-akhir ini, yaitu terkait BUMN karya, yaitu konstruksi ya, seperti Wika, Waskita, PTPP, dan Adi. Nah, 4 saham ini. Adi kemarin kalau tidak lupa kemarin sudah kita bahas, tapi malam ini kita akan bahas lagi nanti di pertengahan akhir ya. Oke, agar tidak terlalu panjang kita langsung masuk ke pembahasan pertama kita, yaitu kita bahas IHSG terlebih dahulu. Jadi hari ini IHSG bisa dikatakan masih bergerak cenderung ya melemah, namun masih berada di area konsolidasi, masih flat pergerakannya. Buat saya sangat membosankan melihat IHSG yang pergerakannya ya naik turun sedikit gitu ya. Nah, ini yang kita sudah bahas di Stockholm, mungkin Bapak Ibu sudah membacanya. Dan mungkin juga besok masih akan berlanjut. Jadi selama IHSG tidak bergerak di atas 7070 atau 7100 ke atas, kemungkinan secara umum, secara general kita akan melihat pergerakan yang membosankan gitu ya. Namun tetap ada saham-saham yang menarik untuk ditradingkan ya. Mungkin emiten karya ini nanti kita akan bahas, ini juga menarik potensinya. Apakah potensinya hanya pullback untuk swing atau sudah uptrend atau reversal. Nah, ini yang kita akan bahas nanti. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham saja. Jadi kemungkinan dalam minggu ini IHSG masih akan bergerak di sini-sini aja di bawah 7.100 dan support di 6.940. Dan sesuai dengan prediksi kami di awal bulan Juni bahwa kinerja IHSG kemungkinan di bulan Juni ini masih melanjutkan pelemahan atau negatif gitu ya. Kita akan lihat besok perdagangan hari kedua terakhir ya, berarti dua perdagangan lagi. Kita akan lihat, semoga harapan kita ada kenaikan di atas 7.100 sehingga IHSG bisa ditutup positif. Namun sepertinya prediksi kami di awal bulan akan terlihat memungkinkan untuk terjadi IHSG masih akan ditutup melemah di bulan Juni ini. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham dulu. Oke, Pak Budi sama-sama. Kemudian dari Gluk Investissure mau tanya pandangan terkait saham LAN. Pandangan apa? Investing, trading. Ya, jadi kalau Anda memberikan ide di kolom komentar, sebisa mungkin berikan sedetail mungkin untuk trading kah, untuk invest kah. Karena ini F-Talk ya, kita akan bahas teknikalnya saja karena tidak ada permintaan khusus untuk investing kah atau untuk apa. Karena LAN ini juga merupakan saham yang saat ini bisa dikatakan secara teknikal masih dalam fase koreksi uptrend ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat saham-saham akhir-akhir ini. Mungkin Anda lihat pergerakan saham-saham properti seperti ya LAN ini ya, berapa bulan terakhir ini mengalami rally dan sekarang ini masuk fase koreksi. Saat ini LAN sepertinya akan melanjutkan koreksi karena MACD-nya seperti ini kondisinya secara teknikal. Harusnya ini masih dalam uptrend dan untuk koreksinya ini di sini ada gap terbuka yaitu di 172. Namun kita akan lihat Fibo berapakah target koreksi atau target pelemahan untuk LAN ini dalam kategori masih koreksi wajar, yaitu di 170-an, 170
ya di dekat dengan gap tadi yang saya sebutkan. Kemudian untuk best price yang sepertinya ya saham ini memungkinkan untuk itu karena memiliki karakter yang cukup agresif dan transaksinya memang akhir-akhir ini bisa dikatakan melemah gitu ya. Jadi masih memungkinkan dia untuk turun lebih dalam mungkin di 170-an tadi. Kemudian untuk best price-nya di 130 ini. Ini merupakan level resist yang dibentuk di tahun 2021 yang lalu, yang mana ini adalah akhir dari kenaikan secara singkat kemudian dia konsolidasi turun gitu ya. Jadi kemungkinan ini akan di-retest sebagai support baru. Terdekat kita akan lihat di 176, semoga tidak turun lebih dalam dari 160 ke bawah karena MA60-nya akan dipatahkan dan itu memungkinkan dia untuk mengulangi pola yang lama yaitu konsolidasi ya. Oke, kira-kira pandangan saya seperti itu untuk land karena tidak ada permintaan khusus untuk investing atau untuk trading. Kita hanya akan bahas terkait teknikal singkatnya saja. Kemudian dari Pak Gary, investor ngapain mikirin broker asing kayak beli BBRI misalnya, terus beli saja 30 tahun rutin dijamin kaya, naik terus, nggak mungkin bubar kecuali NKRI bubar. Mungkin yang kepengaruh penutupan data itu paling trader sama gambler yang tiap hari tebak-tebakan kucing sama market maker. Investor sejati nggak peduli begituan. Ya oke. Bisa jadi seperti itu ya. Investasi 30 tahun ya itu bukan orang sembarangan tentu saja bisa memegang sepanjang itu. Kalau di kita investasi itu ya mungkin 1 tahun 2 tahun itu sudah cukup lama ya, tapi gak apa-apa, bisa pegang 30 tahun itu hebat ya, tingkat kesabaran yang sangat tinggi. Dan tentu saja transaksi-transaksi harian itu tidak penting, memang benar ya, harusnya seperti itu. Yang dilihat adalah view 30 tahun ke depan akan seperti apa, dan itu kalau ya memang tidak ada jaminan NKRI dan sebagainya, itu kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan, seperti konflik-konflik yang bisa terjadi itu sangat memungkinkan, bencana dan sebagainya itu bisa terjadi dan itu akan tetap ada resiko seperti itu. Tapi ya mungkin ya 30 tahun itu menurut saya bukan waktu yang, itu satu umur saya ya 30 tahun gitu. Jadi saya belum pernah, jadi belum bisa berkomentar banyak terkait apa yang disampaikan oleh Pak Gary ini. Ya mungkin Pak Gary sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun, jadi kita harus mendengarkannya. Jadi ya mungkin ada benarnya beliau berkata seperti itu atau berkomentar seperti itu. Kalau saya sendiri pengalaman saya masih 10 tahunan, jadi ya kita hanya bisa sharing apa yang sudah saya alami. Jadi ya oke. Lanjut dari Bu Indrawati, Doit untuk trading bagaimana? Doit untuk trading. Oke. Jadi saat ini Doit ya berada di wave C. Ini target wave C. Ini ya kita sudah kasih tanda, yaitu di area 390 sampai dengan 372. Ini wave C-nya. Dan sementara ini memang kondisi MACD cukup baik. Meskipun harga masih flat, masih belum ada indikasi dia pullback. Mungkin konfirmasi pullbacknya di 404. Kalau dia bisa break, dia akan menguji mungkin di 1,2 yaitu di 436. Itu kira-kira sekitar dari harga saat ini sekitar 14%. Kalau kita menunggu breakout atau konfirmasi di atas 400 sekitar 8%-an. Jadi ya untuk swing mungkin sekarang ini bisa test lot ya, test lot karena risknya cukup minimal gitu ya. Kalau misalkan gagal untuk pullback, konfirmasi dari 366 itu sekitar 3,7%. Artinya kalau kita test lot berarti kita beli tidak banyak, kalau dia confirm kita tinggal tambah saja sehingga kita mendapatkan harga yang relatif rendah. Namun lagi-lagi kalau belum terkonfirmasi memang probabilitasnya adalah 50-50, risknya masih ada lebih sama besar dengan potensi kenaikan. Jadi kita harus siap dengan itu gitu ya. Kalau ada memahami kalau misalkan probabilitas itu
meningkat apabila memang sudah ada konfirmasi. Meskipun itu hanya probabilitas, ingat bisa saja juga gagal, belum tentu kita terkonfirmasi kemudian kita all in, bukan seperti itu. Namun di sini probabilitasnya masih 50-50, memang dia sudah disupport tapi potensi turun itu tetap ada, naik pun juga ada, jadi sama seimbang. Nah, apa yang secara bijak kita harus ambil, ini sedikit edukasi kalau di pandangan saya pribadi. Kita nggak menggunakan sistem di sini di F-Talk ini, saya membahas sesuai dengan pengalaman saya. Kalau saya melihat ini pada potensi pullback tapi belum ada konfirmasi, ya paling maksimal yang saya lakukan adalah kita akan melakukan sedikit pembelian. Misalkan kita mengalokasikan sekitar 10 PV ya, atau 15 PV, kita akan membeli mungkin kurang dari 5 PV saja. Karena lagi-lagi probabilitas itu sangat penting, dan itu yang kita jaga supaya winning ratio kita. Ya, winning ratio bukan segalanya. Yang terpenting yang kita harus pertahankan adalah konsistensi untuk pertumbuhan jangka panjang. Tetapi lagi-lagi juga winning ratio juga akan sangat penting, apalagi kalau kita diikuti oleh banyak orang. Sehingga kalau misalkan saya sendiri kita akan mengambil kurang dari 5%, kalau alokasi kita 15, baru nanti kalau dia bisa break di atas 400 kita akan menambah posisi dengan menaikkan juga proteksinya gitu ya. Kira-kira seperti itu untuk DOIT. Sementara ini dia masih berada di support dan memang ada potensi dengan dilihat dari MACD. Volumenya masih rendah, memang belum ada konfirmasi. Kalau mungkin dia breakout 400 akan lebih ramai lagi. Dan juga mungkin Bapak Ibu yang trade ini saham DOIT misalkan juga bisa memperhatikan saham sejenis DOIT ya. Biasanya mereka bergerak bersamaan gitu ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Dari Pak Sigit Permana, BRIS apakah sudah di area support? BRI Syariah, Bank Syariah Indonesia. Oke, untuk BRIS sekarang ini masih sama dengan F-Talk mungkin beberapa tahun yang lalu yang kita sudah bahas ketika dia sudah menyelesaikan partinya. Nah, dan sekarang ini perlahan mengalami penurunan. Inilah penurunan yang menyakitkan karena dia berturun secara bertahap. Dan mungkin yang beli di sini, maksudnya yang beli di sini itu diberikan harapan namun perlahan turun seperti itu ya. Jadi memang ini mungkin pembelajaran buat kita yang sekarang ini sedang mengincar saham-saham yang sudah naik tinggi ya. Sedikit saya sharing sedikit, banyak sekali saya dapatkan konsultasi itu, banyak orang-orang tuh beli saham yang sudah memang naik sangat signifikan. Memang masih ada ruang naik, masih memungkinkan dia untuk naik, namun sekali lagi risknya sangat besar. Itu ya, risknya sudah besar. Anda boleh mengambil itu, namun Anda harus sadar dengan itu. Seperti beberapa tahun yang lalu di 2020 ketika dia rally sampai dengan akhir 2021, ya ketika dia selesai ya udah, kita nggak mengharapkan dia akan membentuk double top dan sebagainya. Ketika dia turun di bawah 60 berarti itu adalah kenaikan-kenaikan yang terjadi akan bersifat pullback seperti yang terjadi di kenaikan di 2021 yang lalu di bulan Juli. Nah, ini sekarang ini turun bertahap karena di sini ada gap yang kita sudah jelaskan dulu. Bapak Ibu bisa cari di pembahasan sebelum-sebelumnya. Cepat atau lambat dia akan turun ke sini karena tren sudah selesai, dan bisa dikatakan ya ini adalah arah yang dituju oleh saham BRIS ini secara perlahan, dan itu secara perlahan memang reboundnya agak-agak berat gitu ya. Karena distribusinya sangat-sangat pelan ya gitu. Nah, ini supportnya ada di 11.30 ya. Kalau menurut kami, kalau pertanyaan adalah support, saya anggap mungkin Pak Sigit adalah trader. Jadi untuk trading nggak masalah kalau misalkan kita melihat saham downtrend seperti BRIS ini untuk kita swingkan. Namun sekarang ini secara indikasi dia sedang menutup lower shadow, MACD masih dead cross, masih mengarah ke bawah. Ada baiknya memang kita menunggu konfirmasi ada rebound yang kuat di atas EMA 60, atau kita bisa bersantai menunggu di area support gap yaitu di 11.30. Sekarang di 1.300 harga ya, 1.300-an. Seperti itu ya. Sementara ini untuk BRIS mungkin nanti kita bisa bahas lagi kalau ada yang minta dibahas ya. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan saham emiten karya, BUMN karya, konstruksi, yaitu Wika, Waskita, Adi, dan PTBP 4 itu anak-anaknya mungkin ya silahkan Anda analisa sendiri, kondisinya kurang lebih sama harusnya. Oke, kita mulai dari saham Adi yang kemarin kita sudah bahas. Kemarin kalau tidak ada yang konsultasi bahwa risknya sekitar 4% ini kalau dia beli di sini, namun hari ini dia mengalami kenaikan dan membentuk bullish sandwich. Jadi potensinya saat ini probabilitas mengarah ke
secara signifikan mengarah ke 875 sampai dengan 1010, dan ini adalah potensi pullback. Sekali lagi, kemarin kita sudah bahas kenapa kok saham ini belum reversal tetapi masih pullback untuk jangka panjang. Jadi untuk trading, untuk swing trade bisa. Kemudian kita melanjut ke PTPP. Mungkin kondisinya hampir sama. Di sini kita sudah pernah bahas juga di FTalk edisi berapa, silahkan dicari di Telegram kami di YF Advisor, ketikan kode PTPP. Nah, PTPP kita sudah pasang target pullbacknya itu di 10.90, yaitu 13%. Ini harga terakhirnya. Kemudian target keduanya best price-nya di 11.60. Jadi kemungkinan ini masih akan berlanjut. Untuk jangka panjangnya masih sama, yaitu masih downtrend. Artinya ini adalah swing jangka pendek atau swing minor dari saham PTPP. Kemudian untuk Wika, oke, Wika juga hampir sama. Secara jangka panjang kita lihat sendiri di sini memang masih dalam posisi downtrend, meskipun swingnya sangat menarik. Kita sebut kenapa swing Wika ini sangat menarik, karena ini ya cukup signifikan gitu ya. Dan dia bisa mengejar MA60 untuk monthly itu berada di 1400 ke atas sampai dengan 1500 ya. Jadi ini bisa berpotensi naik signifikan. Untuk swing tentu saja sangat menarik karena harga sekarang di 1000 gitu ya. Nah, potensinya ke berapa? Kita akan lihat jangka pendek dulu yang memungkinkan untuk saham ini naik ya. Kita akan lihat wave terakhir yang dibentuk ini ya. Jadi ini wave terakhir yang dibentuk oleh Wika, berarti kita akan melihat targetnya dari situ. Sekarang ini baru harga bergerak di atas MA60. Potensi terdekat ada di 10.50, namun targetnya tidak di situ. Menurut kami ada di 11.30 sampai dengan 12.75. Jadi ini sekitar 11 sampai dengan 23%, dengan risk tetap ada, yaitu 5%, yaitu di 960. Satu lagi waskita, ini cepat saja kita bahas. Bapak Ibu bisa analisa ulang nanti di rumah. Silakan jadikan pekerjaan rumah, Anda bisa analisa. Ini juga potensinya sekitar 20%. Waskita sama, secara jangka panjang masih jauh, masih bearish, dan sekarang ini pullback. Jadi pullback dari wave kecil ini sementara ini ya di 680 sampai dengan 785 itu sekitar 29%, dengan risk sekitar kalau dia balik di bawah MA60 yaitu 5,5%. Sekali lagi ini prediksi dan analisa saya pribadi, bisa benar dan bisa salah. Bapak Ibu bisa melakukan analisa ya secara mandiri, dan jangan lupa selalu buat trading plan yang baik dan jalankan itu dengan penuh kedisiplinan, komitmen ya, supaya Bapak Ibu bisa berkarir panjang, bernafas panjang di market dan bisa bertumbuh dalam jangka panjang gitu ya. Saya berharap seperti itu. Dengan YF Talk ini kita sedikit banyak bisa memberikan edukasi ya. Edukasi itu tidak selalu memotivasi untuk profit ribuan persen, ratusan persen, tapi lagi-lagi kita dihadapkan di market itu tidaklah mudah, dan tapi tidak juga sulit. Jadi kita pastikan sebagai individu yang tidak pernah merasa hebat, tidak merasa cukup, kita harus terus berhati-hati, berwaspada, melindungi investasi atau trading kita dengan komitmen dan kedisiplinan tadi. Itu yang saya harapkan dari Bapak Ibu yang menonton YF Talk. Semoga YF Talk ini tidak hanya memberikan informasi saham, tetapi juga dapat mengedukasi, yang dapat memberikan pandangan baru. Mungkin Bapak Ibu yang masih baru dan belajar trading dan investasi saham, mungkin Bapak Ibu sering melihat ya di luar sana banyak yang memamerkan untung ini dan sebagainya. Tapi sekali lagi market tidak semudah yang mungkin Bapak Ibu bayangkan. Jadi Bapak Ibu harus berhati-hati, melindungi modal yang Anda mungkin kumpulkan secara susah payah mungkin. Jadi ya lindungilah itu, jagalah itu, kelola dengan baik supaya itu bisa bertumbuh dengan baik dan Anda bisa mendapatkan ilmu-ilmu, tidak hanya uang tapi juga ilmu-ilmu yang mungkin Anda bisa sebarkan seperti yang saya lakukan di YF Talk ini. Itu saja. Sampai jumpa di YF Talk selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan pada YF Talk malam ini. Sampai jumpa, selamat malam dan selamat beristirahat.